Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sedang digodok oleh DPR RI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan juga Informatika. Nantinya dalam salah satu belit undang-undang ini juga isinya adalah mengatur soal usia bersosmed. Jadi anak-anak yang berada di bawah 17 tahun itu harus dikontrol dan juga diatur juga penggunaan sosial medianya oleh orang tua mereka. Karena ya ditakutkan begitu data pribadi dari setiap anak-anak khususnya mungkin yang berada di bawah 17 tahun itu disalahgunakan dan mungkin kita tahu ada banyak sekali begitu ya kasus-kasus yang dari media sosial ini bermula begitu, mulai dari pelecehan seksual, penculikan, dan segala macamnya. Bagaimana sebenarnya mekanismenya? Kita ulas di siang hari ini, medsos hanya untuk 17+. Kita lihat tentunya RUU PDP membatasi usia bermedsos ini menurut dari Direktur Jenderal Aplikasi dan juga Informatika Kominfo, Pak Samuel Abrijani Panggerapan mengatakan bahwa Indonesia melalui RUU PDP ini mengusulkan batasan usia 17 tahun untuk bermedia sosial. Jadi di bawah itu harus ada persetujuan dari orang tua dan orang tua harus terlibat. Bagaimana tentunya rancangan undang-undang ini minimal berusia 17 tahun untuk memiliki akun media sosial. Jadi kalau ini diketok palu begitu ya, yang di bawah 17 tahun harus ada kontrol dari orang tua. Melibatkan orang tua ketika anak usia di bawah 17 tahun membuka akun media sosial. Jadi orang tua dilibatkan begitu agar terjadi tentunya ada komunikasi dari anak dan juga orang tua. Jadi lebih intim begitu kedekatan anak dan juga orang tua. Dan nantinya ada terms and condition juga yang kalau saya baca begitu dari draftnya juga terms and conditionnya itu nanti orang tua juga harus menyetujui data-data apa saja begitu ya yang harus diisi atau diserahkan begitu oleh anak-anak mereka ketika misalnya masuk ke ranah media sosial. Karena kita tahu ranah media sosial itu sangat luas, filternya pun ya tidak kita bisa lihat begitu batasan filternya seperti apa. Nah, mengadopsi General Data Protection Undang-Undang PDP Uni Eropa. Jadi kita tahu kalau di Uni Eropa, negara-negara maju di sana itu untuk akun-akun media sosial anak-anak di bawah 16 tahun itu sangat dikontrol oleh negara. Ada undang-undangnya yaitu General Data Protection Undang-Undang PDP-nya di Uni Eropa dan anak-anak di usia dari 16 tahun itu baru boleh lebih bebas begitu untuk menggunakan akun media sosial mereka. Jadi itu tadi yang saya katakan, membuat terjalin pola komunikasi antara orang tua dan anak. Agar orang tua tahu begitu apa yang anaknya lakukan juga di sosial media, kegiatan apa, mengupload apa, mengkomentari apa, dan segala macamnya. Ini sebenarnya sebuah hal yang positif ketika misalnya undang-undang data pribadi kita atau data pribadi kita itu dilindungi oleh negara. Karena kita tahu saat ini penyalahgunaan data pribadi itu sangat banyak bermula dari media sosial, penipuan dan segala macamnya. Bahkan mungkin Anda ditawari telemarketing begitu, apa saja begitu bisa. Karena kita tahu penjualan data pribadi saat ini ya bisa dikatakan sangat marak. Kita lihat bagaimana batasan usia di media sosial. Ini adalah akun-akun media sosial yang setiap harinya sangat akrab dengan kita. Facebook menerapkan 13 tahun ke atas. Jadi ya itu sebenarnya aturan dari Facebook. Tapi kita tahu banyak sekali sekarang anak-anak yang menggunakan Facebook begitu. Padahal di Facebook ya saat ini banyak sekali ya konten-konten yang mungkin saja tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak begitu ya. Sedangkan Instagram juga membatasi di usia 13 tahun ke atas. Rata-rata di atas 13 tahun ya. Twitter juga, kalau WhatsApp itu 13 tahun, kalau di Eropa hanya umur 16 tahun ke atas yang boleh dengan lumayan bebas menggunakan WhatsApp. Sedangkan TikTok yang banyak sekali anak-anak menggunakan, bahkan dulu Anda tahu Bowo TikTok begitu ya, itu usianya di bawah 16 tahun mungkin ya ketika menggunakan TikTok. Itu 16 tahun sebenarnya aturannya begitu ya, orang-orang di atas 16 tahun baru boleh menggunakan TikTok. Lalu LinkedIn juga 16 tahun ke atas ya, karena ini banyak ya lebih kepada pribadi begitu ya, banyak sekali soal pribadi. Karena kita tahu semua dari akun media sosial ini ketika kita mengisi data dari di media sosial ini semuanya itu harus menyerahkan data pribadi. Nama, usia, tempat tanggal lahir dan segala macamnya. Ini tentunya yang harus dijaga. Makanya sedang digodok RUU atau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ketika menggunakan media sosial memang melibatkan orang tua itu sangat diperlukan. Kenapa? Orang tua memang harus memperhatikan penggunaan media sosial kepada anak. Kenapa? Kita tahu anak-anak itu kan ya sebenarnya pada dasarnya anak-anak itu harus bermain dan juga bermain. Kalau anak-anak yang usianya mungkin 8 tahun, 7 tahun sudah kenal media sosial, bikin status di Twitter misalnya, men-tweet begitu di Twitter atau story dan segala macamnya, itu kan anak-anak tidak mengetahui batasan atau privacy yang harus mereka bagi begitu. Kalau mungkin orang tua atau orang dewasa begitu agak sedikit lebih membatasi
membatasi hal-hal apa saja yang mereka mau bagi di akun sosial mereka, sosial media mereka, tapi anak-anak tentu ini yang harus dikontrol. Orang tua harus memberi penjelasan cara penggunaan media sosial yang tepat karena kita tahu media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi berguna begitu ya bagi mungkin menjalin kekerabatan dan segala macam. Tapi di sisi lain juga sangat bisa saya katakan jahat begitu ketika kita tidak tahu memfilter apa saja yang bisa kita dapat dari media sosial. Pantau media sosial anak Anda, apa yang upload, apa yang di-tweet, apa yang dilakukan. Dan batasi waktu anak menggunakan media sosial. Kenapa? Ya karena masih ada hal lain yang harus dilakukan anak-anak. Bermain di dunia nyata, bukan di dunia maya saja. Dan juga tentunya adalah belajar dan juga bersenang-senang di dunia nyata ya bersama orang tuanya tentunya. Gunakan pengaturan private. Kenapa harus digunakan pengaturan private? Karena itu kita bisa membatasi, orang tua bisa membatasi siapa saja yang berteman dengan akun media sosial anak kita dan ya bisa dikatakan apa saja yang bisa dibagikan oleh akun media sosial anak kita. Karena kita tahu beberapa orang tua sudah mulai membuatkan akun Instagram mungkin bagi anak-anaknya memperlihatkan bagaimana aktivitas anak Anda di media sosial dan daily activity-nya, tapi itu harus dipantau juga dan diatasi karena ada berbagai macam kasus yang terjadi di media sosial itu berawal dari media sosial. Kita tahu kasus jual beli bayi artis di Instagram. Ada pernah akun Instagram mengupload begitu menjual bayi-bayi artis. Di mana mereka mendapatkan foto atau video dari bayi-bayi artis ini? Ya di akun Instagram milik orang tua mereka atau milik dari bayi ini yang bukan notabene yang mengendalikan sosial media mereka. Ini yang pernah terjadi juga, jual beli anak artis di Instagram. Pelakunya sudah ditangkap, diamankan oleh pihak kepolisian dan diproses tentunya. Apalagi yang terjadi pernah di Instagram atau mungkin juga di sosial media ya. Ini kasus bunuh diri artis Korea Suli akibat hate speech atau komentar jahat. Kita tahu Suli ini mengalami depresi karena ya dibully, diserang oleh netizen dan segala macamnya. Dan dia mengalami depresi, bunuh diri lah ujung-ujungnya. Itu tentunya yang harus juga dikontrol oleh orang tua. Karena orang dewasa saja melihat komentar jahat atau pedas atau hate speech itu belum tentu bisa mengendalikan emosi, pikiran dan segala macamnya. Bagaimana dengan anak-anak yang memang itu bukan konsumsi untuk mereka. Yang selanjutnya adalah penculikan, pelecehan anak di bawah umur via media sosial. Awal berkenalan entah di Facebook atau segala macamnya, chatting, bertemu begitu. Ya kita tahu banyak kasus penculikan anak di bawah umur, terus anak di bawah umur dibawa lari oleh stranger atau orang yang tidak dikenal itu berawal dari perkenalan di media sosial. Orang tua harus bisa mengontrol apa yang dilakukan anak-anaknya di media sosial. Update status terseret ke penjara, sangat banyak tentunya. Ini karena ya saling menyinggung satu sama lain, akhirnya saling lapor ke polisi dan ya diproseslah melalui Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ini juga tentunya harus diperhatikan, jangan sampai bukan cuma anak-anak, orang tua juga atau orang dewasa juga bisa terlibat dari kasus update status terseret ke penjara. Tentunya kita harus bijak bermedia sosial, bukan hanya orang dewasa begitu, tapi anak-anak di bawah umur juga harus dikontrol oleh orang tua mereka. Karena rumah adalah madrasah pertama bagi anak-anak.